Ratusan HP milik santri Madrasah Aliyah Negeri Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tampak Beras, Jombang, Jawa Timur dihancurkan. Selama ini kita biasa mendengarkan jangan suka kepada orang kafir, jangan suka kepada produk-produk kafir, ya. Ada banyak kita mendengarkan demikian. Apakah karena pengaruh itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah, amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan, kembali rame video. Saya kira videonya sudah lama juga, tetapi hari ini muncul kembali ya, dimana seorang santri, puluhan santri memecahkan HP-nya sendiri, atau pengurus pondok pesantren atau pimpinan pesantren memecahkan HP santrinya. Ini kan dulu sempat ramai juga dulu, cuma hari ini naik lagi, nggak tahu. Ini media sosial lah namanya juga. Nah, kemudian ada yang beropini bahwa pesantren itu katanya di dalam opininya adrun, pemikiran bahwa itu HP buatan orang kafir. Nah, saya kira perlu diluruskan ini. Ini cukup menggelikan karena opininya bagi saya. Kenapa? Karena pada akhirnya nanti bakal muncul tuduhan-tuduhan kepada pesantren bahwa memang pesantren tidak toleransi terhadap produk-produk buatan kafir. Bukan seperti itu cara berpikirnya. Nih saya akan review ya. Ini ada channelnya baru 5 jam ke belakang soalnya ini update-nya. Dan opininya perlu saya kira luruskan. Coba kita cek dulu ya videonya. Saya langsung berangkat ke menit 242. Oh my god. Ratusan HP milik santri Madrasah Aliyah Negeri Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tampak Beras, Jombang, Jawa Timur dihancurkan. Tidak ada satupun gawai yang terlewat dari hantaman martil. Video pemusnahan telepon genggam ini viral. Hati-hatian. Dan apa baik. Nah, orang. Jam berapa? 45. Ya, ya. Oke. Kita sudah mulai dengan Hilang kenangan juga. 2, 1, 2, 1. Ya, oke. Ya, kita semuanya takbir. 1, 2, 3, Allahu Akbar berkumpul ya. Ya, semuanya sama-sama. Enggak sampai sendiri berapa. Oke, 1, 2, 3, Allahu Akbar. Iya, cukup. Iya, cukup. Ya. Mana bagian keamanan? Najibah. Najibah, silakan. Berjejer tergeletak di tanah. Kemudian mereka memukulkan batu yang mereka pegang ke HP mereka masing-masing. Tak ayal, suara jeritan para santriwati yang tidak tega meramaikan suasana saat melihat HP mereka hancur di tangan mereka sendiri.
lihat komentarnya ya. Dengarkan kita ada tadi ya, komentarnya. di cuplikan yang ada di TikTok ya, dijelaskan di sana karena melanggar aturan pesantren ya, atau aturan pondok. Nah teman-teman, yang saya mau perlu sampaikan di sini, memang selama ini kita biasa mendengarkan jangan suka kepada orang kafir, jangan suka kepada produk-produk kafir ya, ada banyak kita mendengarkan demikian. Apakah karena pengaruh itu atau karena masalah lain? Tetapi dari pernyataan yang kita sudah lihat tadi di cuplikan video, jelas di sana bahwa para santrinya melanggar aturan pesantren. Jadi wajar lah ya kalau ditegur. Namun teman-teman sekalian, yang sangat disayangkan kalau menurut saya sangat disayangkan HP-HP tersebut. Apa salahnya jika memang itu mereka melanggar aturan, buatlah aturan bahwa para santri selama mereka berada di pondok itu seharusnya jangan menggunakan HP lagi, karena akan mengganggu aktivitas dan juga ya mungkin ajaran-ajaran yang diajarkan kepada mereka. Jadi semua HP harus dikembalikan kepada orang tua, karena HP itu teman-teman tentu saja dibeli bukan dengan daun tetapi dengan uang. Jadi kalau menurut saya, daripada dihancurkan, lebih baik itu dikembalikan kepada orang tua. Orang tua bisa gunakan, adik-adiknya atau ya siapa di dalam keluarganya bisa menggunakan HP itu. Atau ya HP itu bisa dijual dan bisa diuangkan untuk menghidupi keluarganya, gitu ya. Tetapi ya mungkin udah banyak duit juga kali ya, sehingga ya berpikir sampai di sana. Nah teman-teman, tentu mereka punya alasan-alasan tertentu. Tetapi lepas daripada itu, saya mau sampaikan bahwasanya kalau ini berkaitan dengan apa yang diajarkan oleh para kadrun-kadrun selama ini, maka jangan hanya HP lah saran saya. Semua produk kafir ya nggak usah dipakai gitu, itu lebih bagus. Seperti Abdul Somad katakan bahwa jangan suka kepada orang kafir. Nah saran saya juga jangan pakai produk kafir, bukan hanya HP, termasuk lampu ya, listrik itu buatan kafir, tidak usah. Dan TV dan ya mungkin pesawat juga ya, jadi nggak usah pakai semua produk kafir, jangan dipakai karena itu haram. Jangan hanya HP saja. Nah jadi teman-teman sekalian, apa tanggapan kalian? Apa Intinya itu ya, dia memberikan tanggapan. Terus saya nggak tahu channelnya namanya apa, TV Laskar Kristus. Wahai saudara saya, itu saya kira, kalau saya pernah pengalaman di pondok pesantren, itu memang ada beberapa pesantren yang membolehkan membawa HP. Ada beberapa pesantren yang super ketat, jangan sampai ada HP masuk ke lingkungan pondok pesantren. Bukan karena pemahaman dan doktrin bahwa HP adalah buatan orang kafir, karena rata-rata kiainya juga pakai HP, bukan itu. Tetapi lebih kepada aturan pondok pesantren yang jangan dulu memegang HP, supaya fokus dulu belajar, fokus dulu menuntut ilmu. Jadi nggak ada sangkut paut dengan doktrin ideologi kadrun, saya kira ya. Kemudian si Akang ini memberikan saran, langkah baiknya jika HP-nya dipulangkan kepada orang tua atau diberikan aturan supaya nggak boleh bawa HP. Ini kalau pengalaman saya, justru ketika HP itu disita atau bahkan diremukan oleh pengurusnya atau bahkan oleh si pemilik HP, itu karena sudah dibuatkan aturan. Sudah dibuatkan aturan jangan membawa HP. Bila membawa HP A, B, C, D. Atau bahkan lebih ekstrimnya, hancurkan HP-nya oleh sendiri bila ketahuan oleh pengurus. Salah satu contoh, saya pernah di pesantren itu aturan gak boleh bawa HP. Kalau ketemu sama pengurus, seseorang yang bawa HP, santri yang bawa HP, itu ada 3 tahapan. Yang pertama, dia sita tuh HP ya. Sitaan yang pertama, HP itu dikembalikan, cuma dibawanya bukan oleh santri tapi oleh orang tua. Yang kedua, kemudian misal saya bawa lagi HP, ketemu lagi sama pengurus, dibawa lagi tuh HP, kemudian ada denda di sana ya, karena saya melanggar aturan. Nah yang ketiga, kalau sudah tidak bisa kemudian diingatkan, HP-nya udah dikembalikan tuh, udah ditebus, dikembalikan ke orang tua. Yang ketiga, saya bawa lagi HP misal, saya bawa HP lagi,
keciduk lagi sama pengurus, maka mau tidak mau HP itu dihancurkan. Jadi tahapan itu, ya tahapan ketiga itu yang kemudian berlaku. Kalau saya dulu di pesantren aturannya seperti itu. Jadi yang perlu saya luruskan di sini, ini si Akang ini beropini bahwa seolah doktrin kadrun tentang pemahaman bahwa HP adalah buatan orang kafir. Enggak seperti itu saya kira. Ini murni akibat pelanggaran santri yang seharusnya gak boleh bawa HP. Begitu. Kalau di pesantren seperti itu. Coba kalau misal Anda santri, ada pengalaman gak ya? Saya pernah pengalaman soalnya. Saya pernah pengalaman di pesantren bawa HP, yang di pesantren itu gak boleh bawa HP, kemudian saya keciduk lagi main HP oleh pengurus, jadi ambil HP-nya. Udah 3 kali ya saya lempar tuh HP-nya oleh saya sendiri kemana? Ke sumur. Dulu saya nggak diremukan. Ada beberapa juga yang kemudian dihancurkan oleh dirinya sendiri. Tapi saya dulu itu dilempar ke balong. Bukan karena sayang terhadap nominalnya, tapi itu untuk pelajaran kepada santri. Jadi bukan kemudian terakhir nih, bukan kemudian ini yang perlu diluruskannya, itu bukan doktrin kadrun, bukan ya. Ini yang paling penting. Ya, jangan sampai kemudian satu kali lagi ini menjadi persepsi publik bahwa pesantren tempat didikan orang yang punya pemahaman mengkafir-kafirkan, mengharam-haramkan produk-produk mereka. Kalau bisa dimanfaatkan ya apa salahnya? Kamu pesantren juga kan pakai lampu yang buatan bukan orang Islam juga. Itu saya kira kalau di pesantren-pesantren sudah lumrah, sudah paham semua. Tapi lebih kepada ini melanggar aturan pondok pesantren yang memang satu kali lagi santri itu ya nggak boleh dulu lah, apalagi hari ini banyak negatifnya kalau misal pegang HP itu. Di zaman hari ini media sosial kayak ini banyak negatifnya HP itu. Makanya sangat haram masuk pesantren itu rata-rata. Kalau yang sangat ketat pesantrennya nggak boleh bawa HP sama sekali. Kalau bawa HP pokoknya hukumnya tegas gitu. Dan saya memang sepakat sih. Karena kalau misalnya santri main HP juga untuk dibawa ke hal yang positif itu sangat jarang. Kan mending dicegah sekalian ya, jangan sampai bawa HP. Kecuali pengurus-pengurusnya. Kalau pengurus-pengurusnya itu ada yang bawa HP biasanya untuk komunikasi ke orang tua santri gitu loh. Itu ya, itu Kang Mas. Itu perlu saya kemudian beropini di sini untuk sedikit masuk ke opini sampean. Karena jangan sampai satu kali lagi memunculkan framing di publik bahwa pemahaman pondok pesantren seperti apa yang diopinikan oleh panjenengan, padahal nggak seperti itu. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.